di mana ada 5 orang yang masuk di TKP tersebut. Nah, kemudian yang masuk ini masuk tanpa prosedur dan tanpa sepengetahuan penyidik. Kasus pembunuhan ibu dan anak, yakni Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat masih menyisakan misteri. Namun satu persatu fakta mulai terungkap. Sebelumnya, sosok perwira polisi diduga terseret dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Pada akhir Oktober lalu, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi itu dan mengamankan sejumlah barang, salah satunya adalah golok. Kali ini pihak kepolisian membeberkan bahwa ada 3 orang anggota polisi terkait dugaan pemusnahan barang bukti dalam kasus pembunuhan di Subang. 3 orang anggota polisi itu, yakni 1 orang perwira dan 2 orang bintara. Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan yang kita lakukan terhadap beberapa orang yang masuk di TKP 1 hari setelah kejadian, di mana ada 5 orang yang masuk di TKP tersebut. Nah, kemudian yang masuk ini masuk tanpa prosedur dan tanpa sepengetahuan penyidik, malah sampai di dalam TKP itu melakukan pembersihan. Ini kan betul-betul bertentangan dengan penanganan suatu kasus ya, di mana tidak boleh dibersihkan TKP-nya. Ini sebaliknya malah 5 orang tersebut membersihkan TKP. Ini sedang kita lakukan pendalaman pemeriksaan. Jadi memang yang masuk membersihkan TKP ini ada beberapa keterlibatan anggota polisi. Nah, salah satunya memang perwira. Ini sedang kita lakukan pemeriksaan terhadap perwira tersebut. Oh, berarti masih dalam proses pemeriksaan? Masih dalam proses pemeriksaan. Perwira 1 orang, bintara 2 orang, dan memang ketiga orang ini punya hubungan keluarga dengan tersangka. Tak hanya 3 orang polisi, ternyata 1 hari selepas kejadian pembunuhan, juga ada 2 warga sipil yang datang ke TKP untuk membersihkan area tersebut. Hingga kini Polda Jabar masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pelanggaran yang dilakukan ketiga polisi. Kan ada 2 anggota yang diperiksa kalau nggak salah, dan termasuk Pak Ibda Irlan ya, yang sekarang di Sukabumi, yang dulu Bimas di Jalan Jagak sendiri. Nah, penanganannya sejauh ini seperti apa sih? Jadi sejauh ini yang kita tangani adalah tersangka T, ya. Tersangka T. Kita tetap berprinsip pada asas praduga bersalah. Ini masih berproses. Oke. Berarti untuk saat ini untuk saat ini adalah tersangka T terkait dengan obstruction of justice. Masih aktif berarti, masih dalam penyelidikan, berarti masih bekerja seperti biasa. Prosesnya adalah penyidikan. Penyidikan, ya. Jadi sudah dilakukan proses penyidikan dan kita koordinasi dengan jaksa penuntut umum, ya. Hanya itu. Cuma ini yang saya jadi bingung ini, saya mendengar sekilas bahwa ditekan, diintimidasi supaya tidak ngaku. Nah itu Pak, kan kebalikan. Itu mah sebuah interogasi kebalikan itu mas, aduh, harusnya saya ini mah mohon ya kalau mendengar ini Bang Topan nih, tolonglah Danu ditanya lagi yang lebih baik, jangan sampai ini nanti kemana-mana dan panjang ini urusan, merugikan Danu juga sendiri. Jadi kalau yang tidak tahu ya tidak tahu gitu, kalau yang tidak beliau lakukan ya tidak. Kalau Pak Kades jadi saksi nggak? Pernah waktu itu saya ke persidangan maksudnya? Enggak ada panggilan. Ada panggilan ke persidangan. Saya waktu itu diperiksa langsung oleh Ibu Kapolres. Iya. Kan kalau ada panggilan kan bisa dijelaskan juga Pak, sejarah bagaimana. Ya, saya siap. Kalau seandainya nanti dibutuhkan gitu ya. Bisa dijelaskan. Ini nanti ada yang mendengar ini,
anggota atau Iya. dari mana gitu. Saya siap akan Iya. menjelaskan itu. Karena Soalnya ini sangat tidak kaget mungkin. Pak. Kaget Iya. ini Indonesia. Ya, Masa sih kaget udah ada lagi nyebut oknum-oknum iya. seperti itu Kemudian nanti disangka malah polisi lagi yang jelek. Maaf Bang Jack, kan? maaf sekali. Yang terbunuh ini adalah sudah saya anggap sebagai kakak sendiri. Iya. Yang saya yang terbunuh ini. Tapi kalau harus kemudian Danu menuduh, memfitnah salah satu anggota polisi atau memfitnah semua anggota polisi yang Iya, ada tuh yang iya. terlibat di dalam penyelidikan kasus ini, Iya. saya sangat tidak terima. Tapi menurut Pak Kades kenapa lama gitu Pak? 2 tahun lebih Iya, bayangkan. lama itu wajar karena mungkin ada beberapa hal yang dalam proses awal gitu ya, identifikasi yang mungkin ada yang terlewat atau apa. Intinya ya namanya polisi juga manusia ya, Iya, gitu iya. ya. Terus alat bukti yang minim gitu ya. Terus karena sidik jari yang Ya tidak ada katanya tidak minim ada, lah. Iya. minim, samar-samar Iya, gitu. iya. Kemudian apa lagi ya? Banyak lah yang menyebabkan kasus ini sulit terungkap. Tapi yang jelas kepolisian pada waktu itu betul-betul mengerahkan segala kemampuannya, karena saya saksi hidup dalam proses pengungkapan ini. Karena saya sering dilibatkan untuk membantu pertama mengumpulkan warga yang menjadi saksi. Kemudian saya juga tanya-tanya ke warga, suruh ingat-ingat gitu kan. Tahu nggak? Kalau tahu tolong kasih penjelasan. Kalau nggak ya sudah. Gitu. Tentang masalah jaket Bapak tahu nggak itu beritanya dulu? Jaket, ada jaket merah Pak Yosep katanya seperti itu di bak. Enggak, Itu ada 2 jaket itu. Enggak, saya Udah pokoknya dibuka di persidangan? kalau itu Bang Jack, saya nggak terlalu dalam ke sana. Tapi yang jelas, kenapa? Saya sering bilang, saya tahu yang sebenarnya. Saya tahu yang sebenarnya itu bukan tahu pembunuhnya, tapi saya tahu yang sebenarnya itu apa yang dilakukan polisi itu sudah sesuai dengan prosedur. Nah, Gitu. kalau menurut Kombes Pol Surawan ada kesalahan SOP itu apa Pak maksudnya? Kalau kesalahan SOP mungkin dari bak mandi itu, kuras bak mandi ya, salah satunya. Kemudian Itu Pak, polis land yang itu di tanggal 19 jadi masalah Pak. Diterobos. Kemudian di tanggal 19 juga ada bisa yang masuk walaupun ada anggota gitu ya. Nah, itulah hal-hal yang seperti itu yang disebut kesalahan SOP. Iya. Dan juga mobil Yaris yang yang kuning tidak kan diindahkan. pindah. Padahal Iya. sebenarnya kalau ini mah ya, kalau dari saya sebagai mantan pengacara, sebenarnya Yaris juga harusnya dimasukkan. Iya. Yaris, BMW juga semuanya harus dimasukkan. Masuk ya, barang bukti karena kan? itu kan di wilayah TKP. TKP. Nah, itulah yang mungkin Mantap iya. ada beberapa kecerobohan juga ya dari awal penyelidikan. Nah, itulah yang mungkin jadi sulit terungkap. Ingat, saya tidak sama sekali mempercayai ketika kasus ini ada oknum yang terlibat. Iya. Saya tidak percaya sama sekali. Intinya keterangan Danu terbalik gitu ya? Iya. Ya betul. Berapa persen Pak percaya ke Danu Pak sekarang sudah menjadi JC? Kalau awalnya sih saya percaya sampai dengan 90% ya. 90% ya. Nah, Ya lumayan lah besar. 90% tuh. terus sekarang malah jadi ini gimana gitu si Danu itu. Jadi kayak orang stres. Iya. Harus dites lagi tuh kejiwaannya kalau bisa mah. Iya, ini kan akan panjang urusannya Pak. Kalau menyebutkan adanya intimidasi tidak boleh mengakui, nanti akan dikomportir di persidangan. Sangat tidak mungkin sahabat cek batubara kayak cek batubara itu sebut sahabat apa? Iya, sahabat, teman-teman. Teman-teman cek batubara, saya ingatkan keterangan Danu itu saya yakin ngawur.
ngawur. Keyakinan Pak Kades ya? Keyakinan saya, dan itu nanti juga akan terbukti lah. Ngawur dan sangat-sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Terus saya titip pesan teman-teman yang terakhir. Rokok Pak. Nah, Pohodi tadi terek ngomong teh. Yang terakhir masalah keterangan Danu Pak. Percaya 100%, percaya berapa persen gitu Pak? Masalah yang keterangan Danu itu, ya intinya begini aja lah. Sekarang Danu sudah agak ngawur keterangannya. Gitu. Beda dengan awal-awal Danu memberikan keterangan gitu. Oke. Jadi walaupun ini fakta di persidangan, tapi nanti hakim juga bisa membuktikan betul atau tidak apa yang dikatakan Danu, dan ini berbahaya bagi Danu. Saya titip berbahaya kepada pendamping Danu, pengacara grup Pak Taupan yang sudah baik tanpa harus dibayar, begitu gigih mendampingi saudara kami. Jadi tolong Danu juga ditanya lagi yang betul lah. Jangan sampai merugikan beliau sendiri. Karena kan dari awal saja kalau jadi gini ya, jadi yang jadi pengen ketawanya, masa suruh tidak ngaku harus diintimidasi. Kalau suruh tidak ngaku mah ya jangan diintimidasi, dikasih aja fasilitas yang enak. Akan panjang nih Pak, karena pasti ini akan disinkronisasi lagi. Itu keyakinan saya Pak. Pasti, karena hakim tidak akan dipanggil itu penyidiknya semua. Dan akan dipanggil, dan saya jamin 100% ini bukan 90% lagi. Tidak ada intimidasi supaya tidak mengaku. Yang jelas ada itu intimidasi untuk mengaku. Karena saya mendampingi Danu sebelum Danu mempunyai pengacara. Udah yakin nggak Pak Yosep yang disebutkan Danu, Mimin, Abi Arigi? Nah justru itu, setelah kejadian ini Danu ngomong begini, jadi saya ragu ini. Bener nggak keterangan si Danu itu terhadap Pak Yosep? Ini persidangan masih lama Pak, masih banyak saksi. Ratusan saksi. Saya mengikuti dari awal. Jangan-jangan nanti Danu sendiri buat dibantu yang lain. Kalau begitu. Oke Pak, mungkin itu saja Pak. Mohon maaf, terima kasih waktunya Pak Kades. Sama-sama Bang Jack.